Bang, gua mau cerita nih bang. Lagi insecure nih gua bang. Kenapa tuh, Per? Teman-teman gua yang seumuran tuh udah pada bisa dibilang sukses lah bang. Udah pada nikah, punya kerjaan. Pokoknya hidupnya tuh lancar-lancar aja bang. Sedangkan gua gini-gini aja tuh bang. Jadi resah gua bang. Gitu doang resah lu. Insecure kayak gitu doang cuma gara-gara kerjaan lah gua. Dulu nih, gua mau cerita nih. Biar lo nggak insecure lagi. Aduh nasib bang. Kagak lah. Kagak, gua pengen cerita aja. Wah menarik nih. Kali aja lu belum dengar kan. Dulu tuh gua insecure banget gua. Si paling insecure tuh. Wes. Berat nih. Beneran, gua itu dulu kan gua cadel ya. Gua cadel sampai umur berapa? Sampai umur 20-an lah, 20-an sekian lah. Sampai 20. Gua dicengin mulu, dibully gua dari kecil. Gara-gara kagak bisa ngomong R. Ngomong ular, ngomong apa? Iya. Ular melingkar di atas pagar. Lalu baru sekarang gua dari kecil insecure. Udah gitu gua apa ya? Gua tuh orangnya gak gampang bergaul. Kalau di SD, di SMP sih ya. Lu kalau punya teman pasti ada yang kagak dianggap. Kalau dia sekolah di situ. Gua kayak gitu. Sama sih. Sama. Tapi yang paling parah gua itu. Gua cadel dari kecil kan. Nah, akhirnya gua udah bisa ngomong R sekarang. Tapi tetap aja gua sama temen SM gua dipanggil cadel. Nah, gua insecure banget tuh sama fisik gua tuh. Kemampuan. Ini gimana sih? Ini berdua bukannya yang satu ngasih nasihat malah ngadu nasib. Kagak tuh kan gue ngasih Nah. tahu kalau insecure kayak gitu masih mending. Gue dari kecil, ya kan. Terus sekarang mah ya enak kerja, tinggal cari kerja, ya kan. Kalau temen nikah cari cewek tinggal dilamar, apa susahnya sih? Susah bang. Susah. Kondisi sekarang tuh bisa dibilang tidak memungkinkan. Ya nggak memungkinkannya apa, Fer? Lu harus open minded dong, harus berpikir ke depan, jangan berpikir saat ini. Open minded. Ngomongin insecure, kamu tahu insecure apa? Apaan tuh insecure? Insecure tuh gimana kalau menurut lo Ter? Insecure itu apa ya? Kalau gue sih ya kayak iri sama orang lain gitu loh. Oh. Jangan. Gue nggak tahu sih, soalnya gimana ya? Gue orangnya nggak pernah insecure sih gue. Merasa kurang ya insecure gitu ya? Iya sih. Merasa kurang dari yang lain. Kalau yang gue lihat-lihat dari orang-orang sih begitu. Biasanya kayak dia merasa kurang, dirinya itu kayaknya tuh orang lain tuh kelihatannya bagus-bagus aja gitu. Contoh gue tuh orang coba satu sekolahan, gue doang yang cadel, gimana kagak insecure kan? Karena kurang banget itu mah. Minoritas tuh. Karena mental. Fundamental. Iya. Kalau yang gue lihat sih gitu bang, jadi insecure tuh kayak ya itu dia kayak ngeliat orang lain tuh lebih darinya, nggak bersyukur. Terus ya sudut pandangnya sempit sih kayaknya sih. Ada yang hartanya banyak, insecure. Ada yang lahir dari kamu ekonomi lemah, biasanya tuh dia iri itu sama Iri dan dengki, iya. Kalau aneh tuh kalau naik gunung, kalau ngelihat pendaki yang sepasang naik berdua, biasanya itu kita iri dan dengki Masa namanya. naik berdua tuh burung dah. Nyambung terus gak enak ya? Gitu bang, biasanya sih ya. Iya. Kalau kata temenannya tuh itu namanya iri dan dengki. Iri dan biasanya. dengki. Iri banget. Kayak keresahan lu tuh banyak banget ya, Fer. Banyak bang. Insecurean gue orangnya bang. Kenapa proyek kagak jalan? Iya klien tuh suka nunggak juga bang. Enggak. Kita buat project kagak di DP juga, bayarnya nunggak. Kita jadi insecure sama skill kita gitu loh bang. Terus banyak mintanya lagi ya? Iya. Bayarnya nggak seberapa. Minta revision terus. Aduh. Sedih banget jadi lu, Fer. Kayaknya itu kagak menyelesaikan masalahnya dia ada bang. Iya, nanti jadi insecure. Solusinya gimana tuh bang? Cara ngatasin insecure pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Ya pertama gue. Tadi kan lu bisa ngatasin cadel kan? Keren Itu sih itu. alhamdulillah itu namanya rezeki, Fer. Oh.
gue lagi buka Kaskus waktu itu ceritanya. Ada orang yang bikin tweet. Tutorial Iya, menghilangkan dia cadel. 19 tahun cadel. Gue udah 20 tahun waktu Beda itu. setahun. Beda setahun. Berarti lu harusnya lebih master dibanding dia. Iya, itu suhu. Iya. Dia dapat pahala tuh. Eh, Masya Allah kan. Jadi gimana caranya ngilangin insecure dari diri kita? Jadi gini kan. awas aja kan ada nasib lagi. Masuk lagi bang, udah banyak tadi. Gue kira bakal gak ada nasib lagi. Agak lah. Nanti kita adu nasib di lain waktu. Wah, nasib gua udah banyak gitu. Siap diadu. Set dah. Gue lahir duluan. Oh iya. Buset tuh, jadi gimana insecure? Gue ngeliat matahari lebih dari lu. Iya sih. Duluan gua. Banyak pengalaman. Tahu gua bang. Iya. Jadi rata-rata tuh kalau yang gue lihat ya orang insecure tuh tadi kayak Ferian. Dia ngelihat kemana? Ke skill ya. Skill kemampuan. Skill. Gue juga skill waktu itu kan. Ada yang fisik. Fisik tuh sekarang banyak tuh. Iya, Insecure. kurang ganteng. Bukan kurang ganteng. Apa? Gimana? Cewek biasanya. Oh. Gue jerawatan. Oh. Kulit gue hitam ya kan. Wajahnya Gendutan nggak- deh, dikata gendutan malah marah-marah. Cewek banget. Itu pengalaman Dari mana pribadi? Iya iya. Iya kan, yang gue lihat sih begitu. Lihat harta ya kan, biasa kaum ekonomi lemah ya kan. Ekonomi lemah. Ngeliat harta, ngeliat jalan-jalan, hobinya tuh ngebandingin terus sama orang lain. Nah, itu yang bikin insecure sih kalau yang gue lihat ya. Kalau misalkan lu ada yang lebih lagi sih gue kagak tahu dah tuh yang anak-anak muda sekarang insecure yang kenapa ya kan. Jadi gini Fer, kita juga harus sebetulnya yang dari obrolan-obrolan kita yang selama ini tuh masalahnya itu cuma satu sebetulnya, mindset orang itu kan melakukan sesuatu, berperilaku, ngomong, bergerak itu berdasarkan apa? Yang dia lihat, yang dia pernah rasakan. Berdasarkan isi kepalanya. Oh, Kan jadi gergetan. Insecure. Berdasarkan isi kepalanya. Iya. Iya, masuk. Iyalah. Lu ngisi teko kopi ya keluar kopi. Yang diisinya iri dan dengki ya keluar iri dan dengki, insecure kan. Iya, insecure. Jadi kita harus paham ya. Apa setiap manusia itu punya potensinya masing-masing, punya kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Manusia kan punya apa? Sama, kita manusia sama, punya waktu yang sama. Kesempatan yang sama, anggota tubuh yang sama, kecuali yang Allah berikan kekurangannya. Nah, mungkin tapi ada satu yang orang tuh dikasih beda-beda, privilege. Asik. Ada yang jadi sultan. Ya. Woi. Kayak dari lahir. Kayak dari lahir ya kan. Kian sukses menjadi orang sukses, padahal dia udah sukses. Ada yang anaknya kiai kan privilege kan. Dan kalau kita kan privilege itu enggak, tapi yang harus kita pahami manusia punya kesempatan sama waktu yang sama. Kita punya naluri yang sama, punya Allah kasih keutamaan yang sama. Kita harus pahami bahwa manusia itu sebaik-baik ciptaan Allah. Nah, kalau misalkan kita insecure dengan fisik kita, lu insecure-nya jadi kayak nyalahin Allah kan gitu kan. Nyalain takdir. Nyalahin takdir ya kan. Lu kulit lu hitam, ya bisa sih putih, bisa pakai Baiklin. Kagak dong, pakai Anda siapa? Ada salesnya. kepancing. Ada yang kepancing sih. Iya kan, jadi manusia tuh punya potensi yang sama, kesempatan yang sama. Kita harus pahami itu. Jadi sebetulnya kalau kita insecure tuh kita harus tahu, misalkan insecure kita di hal yang nggak bisa dirubah takdir gitu kan. Kita misalkan lahir dari keluarga yang biasa-biasa, itu masih bisa dirubah insya Allah kan dengan usaha. Kemudian kalau misalkan fisik, ya lu kalau pendek aja, mau operasi potong kaki. Potong kaki jadi pendek ya, Bang. Kagak ada di Cina tuh potong kaki.
disambung. Jadi tulangnya itu nyambung sendiri. Oh, itu ada nggak baru- ada. baru tahu. Rakit Kalau kaki. kalau lu tur bukan potong kaki, bukan ngurangin tulang. Lego. Ya iya kan mau gimana? Kuping caplang mau diganti kupingnya. Copot pasang, hidung pesek, operasi. Ya kan? Iya. Udah terima aja. Kagak usah insecure, itu mah gak bakal dihisap sama Allah. Kan yang akan dihisap apa yang kita lakukan di dunia kan. Kayak kalau kita insecure dengan keadaan, dengan skill gitu, seharusnya menjadi cambuk buat kita, buat motivasi. Jadi kita harus punya positive vibes dalam diri kita kan. Masuk tuh. Ya kan? Kalau misalkan lu di skill lu apa sih? Ngoding ya kan. Ngoding lu kan ada yang misalkan dia ngodingnya udah jago. Ya mungkin itu proses. Dia bisa jadi lahir duluan kan. Ya kan pengalamannya Gue lihat anak SD tuh udah bisa nge-hack NASA bang. Gua SD masih main bola bang. Iya mungkin dia punya privilege fair. Ya kan dia mungkin dari kayak lu tuh just no limit masih SD mainnya PC lah gua. Ya apa? Ada nasib gitu. Main BT7. Lempar-lemparan ya. Iya, masih main gundu kan. Ya kan itu kan privilege. Jadi harusnya kita harus punya cara pandang. Kalau misalkan dia punya skill di arsitektur, kok gue juga pengen. Ya lu sadari dulu juga. Oh dia skillnya di situ, gue nggak di situ. Gue di bidang yang lain ya kan. Terus apalagi kalau ada kekurangan-kekurangan, harusnya itu menjadi motivasi buat kita dong untuk memperbaiki diri kita. Bukannya kita malah ngebandingin dan ya udah jadi insecure kan. Terus apalagi, dan insecure tuh malah bikin ngerusak mental kita loh. Bukannya mentalnya maju, bukan berkembang, malah mundur. Malah kita menyalahkan keadaan, Nggak pede. Yang lebih lagi malah nyalahin Allah kan, nyalahin Tuhan. Hidup ini tidak adil gitu. Iya. Rasa paling banyak beban. Merasa menjadi orang paling menderita di dunia. Rasa paling kalem di hidupnya itu kayak kalem gitu. Ya karena ekspektasinya nggak sesuai realita mulu, tapi evolusinya nggak ada. Kan harusnya kan insecure kan bisa bisa diatasi kayak gitu. Dan juga yang paling bagus tuh insecure tuh jangan sama hal-hal terkait duniawi. Orang punya harta pengen, ya kita juga pengen, kita butuh, bukan pengen sih sebetulnya. Punya pasangan kita juga Ya pengen, jelas dong. Itu tapi jangan pengen doang, action dong kan gitu. Harusnya insecure itu menambah motivasi kita untuk lebih maju, ya kan. Apalagi kalau kita ngelihat insecure dengan para ulama, para orang-orang soleh, itu malah diperintahkan. Itu malah kita boleh iri sama yang seperti itu. Iri, tapi dan iri karena kita ingin kurang melakukan itu. Bukan insecure ya, gua mah Irinya karena merasa kurang gitu ya. Iya. Kurang akan ilmu. Jadi syukuri aja hidup kita ini dengan apa yang ada, dan kita tetap menjalani kehidupan. Jalani apa yang kita inginkan, bisa rubah. Bisa kita lakukan. Jangan banding-bandingin terus, kita punya target ke depan. Soalnya ini ya Bang ya, setiap manusia punya potensi ya. Punya potensi yang sama. Iya. Punya akal yang sama, yang mungkin akalnya itu, otaknya itu cara penerimanya beda-beda. Ada yang lewat baca, pinter kan, dia belajar pinter. Ada yang kagak, ada yang dia caranya nonton video kan. Orang beda-beda cara belajarnya kan. Emangnya komputer copy paste Robot. Saya bukan robot. Jadi kalau menurut gue sih begitu. Jangan sampai dikit-dikit insecure ya. Cara pandang lu yang salah kalau begitu mah. Jadi insecure itu bisa sebagai motivasi kita ya bang. Motivasi harusnya. Jadi insecure itu bisa jadi positive vibes buat kita sebetulnya. Tergantung mindset Tergantung berarti ya. mindsetnya. Sebetulnya ya apa-apa masalah ini tergantung mindset kita dalam menyikapinya. Kagak ada sebetulnya. Enak sebetulnya kalau hidup begitu mah. Kagak ada yang dipermasalahkan. Jadi masalah itu Bukan masalah jadi. Masalah itu bukan untuk dipikirkan tapi diselesaikan. Kalau lu diskusi sama gua, lu jangan curhat masalah, minta solusi.
gitu. Solusinya apa bang? Siapa bang? Gitu. Kan gue paparin dulu bang masalah-masalahnya baru Iya. nyari solusi. Lah gua Apa jadi ada nasib lagi ya? jadi gitu fair. Masuk bang.